Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hada ila yawmil ba'thi wal nahbah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarakun bi dzikrih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Akhir ayat. Shadaqallahul azim. Hadratul kiram, para masyayikh, para ajman, para kiai, para kesepuhan, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Sakhir Hamdani SPDI MM selaku Ketua Tanfidian Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cilengsi, beserta Sekretaris Bapak Ustaz Jainuddin dan juga bendahara Ustaz Gus Dedi yang hadir pada saat ini, jajaran dari pengurus DPC yang terhormat Bapak Rais Surya anak ranting gas, Bapak Kiai Tahmid beserta wakil Rais Kang Cecep sekaligus pembawa acara yang saya hormati Ketua Tanfidian anak ranting Bapak Haji Tino Sutrisno beserta sekretaris dan bendahara yang saya hormati Ketua Ranting Desa Pasir Angin Bapak Yasmani Papayun Dipayun agaknya beserta rombongan Ketua Ranting Desa Lingus Tunggal juga ada di depan, tadi saya ketemu Bapak Ustaz Dr. Eko setelah jajarannya Sohibul Wilayah Bapak RW Ketua RW 10 Perumahan Kriya Alam Sentosa Bapak Ustaz Dr. Desa Jaya Mulyana MM yang tadi sudah bercerita sedikit tentang di Cipasung, Tasik. Ibu-ibu muslimat, Nahdlatul Ulama, muslimat ranting ya, dan anak ranting, pengurus anak ranting yang tidak saya sebutkan satu persatu beserta jamaah masjid An-Nur yang saya hormati dan mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukur ala ni'ami. Malam hari ini saya dapat bersilaturahim yang ketiga kalinya kalau tidak salah. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali dengan Bapak dan hadirin semua jemaah di sini. Dan mohon maaf tadi
di telepon tidak terangkat karena sedang mengikuti memimpin tahlilan. Mohon maaf tadi ada yang telepon tidak terangkat. Dan alhamdulillah dengan tidak macet kebetulan di perapatan, jadi agak lancar ke sini seperempat jam sampai ke sini. Alhamdulillah. Puji dan syukur Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat iradah inayahnya Allah perkenankan kita untuk bersilaturahim, bermuajahah, bertemu dalam rangka satu acara yang alhamdulillah malam hari ini cerah ya. Kemarin hujan terus. Saya dari Bojonggede terus-terusan hujan. Dan malam hari ini alhamdulillah cerah. Dan digunakan pengajian di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan barokah buat kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita sekalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir. Bapak dan Ibu sekalian, tadi katanya ingin diisi sedikit pengajian. Kalau tahu itu saya bawa sumber rujukannya ya. Jadi saya mungkin yang ingat-ingat saja. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan waktu, kalau ada rutinan, insya Allah mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalau diperkenankan bisa dijadwal. Kalau untuk pengajian misalnya rutinan bahas ya yang bawah-bawah saja lah. Misalnya Sapina, kalau fikihnya ya. Kemudian kalau kitab agama mendekat ke tasawuf tidak usah yang tinggi-tinggi seperti hikam, agak berat. Kemudian Ihya Ulumuddin juga agak berat, tapi sedikit-sedikit seperti Nasaihul Ibad, Irsyadul Ibad itu yang nanti kalau agak tingginya keberatan akhirnya tidak bisa berdiri dan tidak bisa duduk saking beratnya. Tadi disebutkan oleh Bapak Sohibul Wilayah ada pengajian gitu, alhamdulillah. Walaupun sedikit tapi diisi dengan kegiatan pengajian. Karena tadi ada permohonan itu, maka di awal saya tidak akan menyinggung tentang pembekalan dulu, nanti di akhir-akhir mungkin ada disisipkan. Bapak dan hadirin sekalian, di dalam Rasulullah itu yang bab pertama itu ada disebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Kata beliau, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang tidak ada yang mengungguli yang dari keduanya itu. La syai'a, la-nya la dinamil jins, jadi bacanya la syai'a, bukan la syai'a. Afdalu minhuma, lebih unggul. Apa itu? Al-imanu billah, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Jadi singkat. Yang pertama, yang paling afdal dan tiada yang lebih afdal daripada 2 itu, yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Segala sesuatu tanpa iman kepada Allah maka tidak ada maknanya ya, di akhirat nanti. Kalau di dunia mungkin bermanfaat, tapi di akhirat segala sesuatu itu ya ada syarat ya. Termasuk di dunia juga ada syarat. Syarat puasa kan harus Islam, beriman. Tidak mungkin
kita tidak beriman, tidak Islam, puasa menjadi sah puasanya. Maka syarat iman itu menjadi syarat. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali yang harus kita kenal adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah itu maknanya di situ tersembunyi, makna tersembunyinya yaitu la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi yang benar adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama itu kita mengenal Allah di situ. Al-imanu billah. Maka syarat pertama harus beriman pada Allah. Kemudian di hadis yang lain memang disandingkan, ya. Misalnya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir bal yukrim bayfahu, misal. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus menghormati atau menyambut tamunya, ya. Menghormati tamunya. Menghormati artinya dia kalau kedatangan tamu dia sambut, kemudian dia kalau ada dia suguhi dan seterusnya. Itu salah satu bentuk iman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa disandingkan, dikaitkan dengan hari akhir? Sebab kita yakin, percaya bahwa amalan apapun, ya, kalau di dunia belum tentu ada balasannya. Misalnya kita berbuat baik, kita tidak langsung mendapat kebaikan itu misalnya, atau kita berharap kebaikan itu tapi tidak dapat kebaikan itu kalau dunia, tapi insya Allah di akhirat akan dapat kebaikan itu dengan pahala Allah. Maka dikaitkan dengan keyakinan terhadap akhirat, hari akhir. Sebab di hari akhir itu ada pembalasan amal. Bapak-bapak misalnya sekarang sedang berkumpul di satu tempat yang mulia di masjid, itu ada rekamannya. Karena aja di dunia ada rekamannya kayak gini, ya, ada CCTV-nya. Gitu. Jadi malaikat raqib, malaikat atid itu jangan kita bayangkan gimana ya nulis amal itu sekian miliar orang. Bingung kita. Ternyata sekarang tidak bingung dengan teknologi canggih, ya. Kontak listrik saja satu tombol bisa mematikan seluruhnya. Itu dengan teknologi canggih. Apalagi malaikat yang super canggih. Dulu kita bisa membayangkan malaikat Israel mencabut sekian ribu, kadang-kadang jutaan orang sekaligus. Gimana nyambut satu gitu. Ternyata dengan teknologi canggih bisa terpikirkan. Dulu misalnya kita belum terpikirkan siaran di Amerika bisa langsung kita dengar, kita lihat. Nah, dengan teknologi yang seperti sekarang akan lebih gampang dan mudah. Hari ini, detik ini bisa terjadi, bisa kita tahu. Sebaliknya, kita di sini sedang acara, mereka tahu dengan siaran-siaran itu. Apalagi bapak-bapak sering menggunakan Google Map, ya Pak. Google Map, tahu semuanya kan Google Map itu. Ke tempat-tempat pelosok ternyata tahu dia Google Map itu. Ya, saya belum lama ke daerah Bandung yang daerah terpencil, gunung lagi. Pakai Google Map kalau belum tahu, ternyata tahu dia arah ke sini, arah ke sana, nyampe di sana. Berarti kalau nanti kita ada apa-apa tiba-tiba mereka misalnya ada bom segala macam, tinggal pijit terus langsung. Itu dengan teknologi canggih kayak gitu.
apalagi teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan khawatir Bapak dan saudara sekalian. Jadi amal semuanya akan diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun di situ disebutkan, kalau di dalam tafsir itu dzarrah itu semacam dulu itu atom gitu ya. Atom itu kan sangat ini ya, kayak molekul kecil gitu. Nah, debu lah bahasa kita. Supaya gampang dicerna, dianggap sebesar debu. Nah, itu bisa dilihatkan. Apalagi besar-besar. Maka saya sendiri kadang-kadang malu amat kalau sedang berbuat salah. Iya. Kalau kita sedang bermaksiat, sangat malu kalau kita ingat ke situ. Ya, bapak-bapak Imam Syafi'i pernah lupa, sulit menghafal. Padahal beliau itu hafalnya sangat kuat, sehingga umur 7 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Kitab Al-Muwatta sebelum beliau belajar ke Imam Malik sudah beliau hafalkan yang 4 jilid itu, kitab hadis. Jadi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Sebelum berguru dihafalkan kitab Imam Malik itu, Al-Muwatta itu dihafalkan. Pas datang ke Imam Malik ditolak. Jadi dulu itu kalau datang ke guru mau nyantri bahasa sekarangnya gak sembarang menerima santrinya gitu. Sekarang berebut ya, sudah santrinya banyak. Dulu kan ya. Jadi Imam Syafi'i ditolak, datang lagi ditolak lagi. Itu untuk menguji kesabaran dan keseriusan, kesungguhan muridnya. Serius apa enggak gitu mau belajar di situ. Sekarang malah berebut, gurunya yang ngeraya gitu. Akhirnya muridnya nakal, dibiarkan, takut dia keluar dari pesantrennya. Ini masalah sebenarnya. Jadi ogohan bahasa Sunda. Murid jadi ogohan, kolokan. Ya, nyari guru sini, nyari guru sana, sini kalau bisa, sana nggak bisa. Orang belum lulus, pindah lagi, karena di situ gurunya galak katanya. Ya, dicepat kalau nggak hafal dicepat gitu. Nah sekarang ada model-model gitu. Santri tidak seperti zaman dulu. Imam Syafi'i seperti itu ditolak. Kemudian beliau memaksa dan menyebutkan bahwa beliau sudah hafal Al-Muwatta. Lalu dites Imam Malik, ternyata betul hafal seluruhnya di kitab Al-Muwatta itu. Satu ketika sudah selesai ceritanya, ya, menjelang akhir-akhir umurnya, Imam Syafi'i ternyata tiba-tiba lupa, hafalannya lupa. Beliau bertanya ke Imam Syekh Waqi, guru beliau. Apa kata beliau? Di dalam syairnya, syakautu ila waqi'in suwaqiddi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda. Kata beliau di dalam syairnya, ketika itu saya mengadu kepada Syekh Waqi guru saya. Lalu guru saya menunjuki tentang hafalannya. Lalu guru saya menunjuki bahwa tinggalkan maksiat. Beliau mengabarkan karena ilmu itu cahaya. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li asir. Dan ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ini syairnya. Imam Syafi'i perlu, saya salah apa ya itu? Perasaannya tidak berbuat maksiat yang bisa menghilangkan hafalannya. Terus bila perlu tiba-tiba ingat
Bapak-bapak sekalian, Imam Syafi'i ingat, lalu kemudian dia sadar pernah dengan tidak sengaja ada wanita lewat, betisnya terlihat. Wanita lewat, misalnya kalau kita ini sedang olahraga, anjlok-anjlokan, loncat-loncat, betisnya pakai trainingnya agak ke atas, terlihat tuh, legging apa lagi, bercelana seperti tidak bercelana. Nah, kalau saya lihat, astagfirullahaladzim, itu ternyata satu kali melihat betis seorang wanita tidak sengaja bisa menghilangkan amalan. Kita berapa kali Pak? Padahal di HP itu banyak artikel, tapi pas dibuka ada agamanya, tapi iklannya luar biasa. Kalau dilihat, kalau tidak terlihat seperti tadi Imam Syafi'i buka-buka itu dilewat, itu terlihat Imam Syafi'i sampai segitunya karena orang suci. Jadi kalau orang suci sedikit kena terlihat titik hitamnya. Tapi kalau yang sudah hitam, kena hitam lagi, tidak terlihat lagi karena sudah kebanyakan hitamnya. Tidak terasa maksudnya gitu. Nah ini yang ternyata seperti itu. Itu yang tidak sengaja bisa menghilangkan ilmu. Mudah-mudahan kita tidak banyak melihat yang gitu-gitu ya. Kalau istri boleh, istri boleh. Makanya kalau mau lihat di luaran banyak perempuan-perempuan yang melihatkan auratnya, buru-buru pulang, buru-buru pulang. Ya, datangi istrinya. Ya, istrinya nggak mau, paksa. Ada yang mau dipaksa. Kan nggak boleh istri menolak gitu. Ya, perempuan itu tidak boleh menolak. Apalagi menolaknya di malam hari. Kemudian si bapaknya ngambek, itu istri tidak diampuni sampai subuh. Tidurnya mendapat dosa. Berat jadi perempuan. Suaminya ngajak apa Pak? Ngajak sesuatu aja. Tapi istrinya nggak mau. Kalau sedang masih penting. Kalau tidak tapi nggak mau, itu si istri dikutuk oleh malaikat, tidak diampuni ya, kesalahannya. Kalau suaminya ngambek, maka bapak-bapak jangan ngambekkan Pak kepada istri. Kasihan perempuan tiba-tiba ngamuk, harus bawa kutuk loh. Jadi jangan gampang untuk perempuan istrinya dikutuk. Kasihan perempuan sampai subuh tidak diampuni. Kalau meninggal gimana tuh? Kalau bapak-bapak ridho gak bakalan masuk surga. Maka si suami itu harus banyak ridhonya terhadap istri. Gak boleh main laknat gitu. Ya, apa gua laknat tuh, gua kepala keluar, gimana gua aja, jangan sok kepala keluar gitu. Kasihan perempuan. Tapi sebaliknya kalau perempuan taat pada Allah Rasulnya, sholat lima waktu, lalu taat pada suami, surga dibuka dengan 8 pintunya itu, silahkan masuk dari arah mana saja. Itu perempuan enaknya. Ya, jadi perempuan itu ada tanggungan yang lumayan berat, tapi ada enaknya karena tadi asal taat saja gitu. Kalau kita kan banyak tanggungannya, yang menanggung istri, menanggung keluarga, menanggung segala macam, harus usaha macam-macam. Kalau istri yang kerja itu bukan kewajiban, itu kebaikan. Yang kerja itu suami. Kalau istri yang kerja, itu istri yang sangat baik membantu keluarganya. Ya. Makanya jangan ada istilah gini, kan dapat waris 2 laki-laki, perempuan 1, kok saya 1 sih? Gak adil nih Tuhan. Nah, kan ada yang gitu ya.
Gak adil Tuhan membagi waris yang ngurus orang tua saya, tapi yang bagian dua malah anak laki-lakinya. Jangan seperti itu. Karena perempuan itu kan diberi nafkah. Kalau perempuan dapat satu, nikah dengan suami, harta suami dibagi ke istrinya juga. Harta istri tetap masih dia pegang, sebab suami gak boleh ngambil harta istri. Bapak harus tahu. Istri punya uang, gak boleh bapak nyari-nyari istri. Uang istri di mana dinyimpannya gua ambil nih? Gak boleh, dosa haram. Ya, haram. Kecuali dikasihkan oleh si istrinya, Pak atau A. Orang kasih kita namanya A. Nih uang buat A aja. Saya mah nggak apa-apa di rumah ini, hebat tuh istrinya. Ya. Tapi kalau tidak dikasih jangan ngambek. Ya, jangan ngancem-ngancem, awas kayak di sini terlalu ngancem-ngancem gitu. Si istrinya punya uang, yang uangnya diambil, malah istrinya dibunuh. Ambil ini, ada kan di situ ya, Indonesia. Sini terjadi gitu, Indonesia ampun. Nah, seperti itu. Maka kaitannya dengan amal itu harus iman kepada Allah, al-imanu billah. Jadi syarat. Maka tidak ada yang menandingi tentang al-imanu billah itu. Syarat pertama. Yang kedua, la syai' afdalu minhuma, itu adalah yang kedua, wa naqmu lil muslimin. Yang kedua itu yang unggul, yang afdal, yang tidak ada mengungguli dari keduanya itu an-naqmu lil muslimin, bermanfaat bagi orang Islam. Syekh Nawawi menyebut bermanfaat itu bisa dengan berbagai macam, berbagai cara. Yang pertama, kata Syekh Nawawi, anak mobil muslimin itu bil maqal, dengan kata-kata. Jadi kata-kata yang baik, nasihat yang baik itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, salamatul insan fi hibdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Nah sekarang diganti bil asabi, tergantung jari-jarinya. Ya, ngetik macam-macam tuh, ya, netizen kita ngetik sembarangan, komen-komen padahal nggak ngerti. Maka kata guru saya itu, udah siap kalau nggak ngerti jangan komen gitu. Kalau nggak ngerti jangan komentar. Komentar harus berdasarkan pemahaman, argumentasi yang benar. Jangan sampai yang salah menjadi terus menyebar kesalahannya. Kalau kita mau meluruskan, tapi dengan pengetahuan, bukan dengan ketidaktahuan. Maka al-maqal di situ, kata-kata itu bisa bermanfaat dengan nasihat. Ya. Nasihat juga hati-hati Bapak. Sebab kadang-kadang kita meluruskan orang, bahkan meluruskan, ingin menasihati pejabat dengan kata-kata yang jelek di muka umum, itu namanya ghibah. Ya, di NU nggak begitu. Ya, di NU nggak begitu. Kan ada makroha munkaran bal yughayyiru biyadi tadi. Kalau kuat biyadi, siapa yang biyadi itu kata Syekh Nawawi, itu penguasa. Biyadi itu Pak RW. Tangan-tangannya berlaku tuh, ya misalnya tutup anak tangan. Kita menceruang, ya bilisan. Fahilam tasati bilisan. Kalau tidak sanggup, tidak punya kekuatan, kekuasaan, kemampuan, nah dengan lisan. Maka organisasi ini untuk penguatannya. Bapak-bapak sendiri ibarat sapu, pakai nyapu sampah, gak kuat tuh, ya.
nyapu halaman satu lidi, nggak kuat. Tapi kalau diikat, lidi dikumpulkan, diikat, bisa lumayan manfaatnya, bisa menghilangkan sampah-sampah, disapu jadi bersih. Itu fungsinya organisasi. Ya, jadi mengumpul dalam satu kebaikan, kemudian diorganisir, maka itu menjadi pembuat. Maka kata Sayyidina Ali apa? Al-haq bila nidham saya melindungi batil bin nidham. Itu kata Sayyidina Ali. Kebenaran yang tidak diorganisir, tidak diikat, tidak disatukan akan terkalahkan oleh kesalahan, kebatilan yang mereka itu terorganisir. Mereka berani ya menginformasikan, apalagi mempromosikan maksiat, berani dengan miliaran rupiah. Kita dengan mempromosikan kebenaran, masa dia nggak berani? Ini yang organisasi fungsinya. Maka kita harus bersatu di situ, ya, supaya tidak dikalahkan oleh kebatilan, kesalahan yang terorganisir. Mereka punya marketnya, ya, punya bidang IT-nya dan sebagainya dan sebagainya. Kita yang organisasi yang notabene kebenaran harus di manage itu, ya. Punya untuk marketing, promosi segala macam, itu yang harus diorganisasi. Bapak-bapak, saya yakin di sini banyak yang ahli-ahli, bukan satu bidang keahliannya. Ada ahli di bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang yang lain-lain, digabungkan, dijadikan satu, kemudian untuk organisasi itu akan lebih kuat dan dahsyat pengaruhnya. Jadi melawan yang tadi yang batil-batil itu. Jadi kita tidak diam. Kalau kebatilan didiamkan atau orang-orang baik diam, ya, tidak muncul melihat kebatilan, itu berarti kita terkalahkan di situ oleh kebatilan itu, dan kebatilan akan dianggap benar oleh masyarakat umum. Ini bahaya. Itu fungsinya organisasi. Nah, NU di situ, ya, kepentingannya. Dulu zaman Pak Hasyim Asy'ari, ya, itu sudah ada penyimpangan itu dalam pemahaman keagamaan Bapak Ustaz. Ini bukan menceritakan, tadi kata beliau, oke, Rois itu pembukaan gitu, pembukaan. Ya, ini bukan pembukaan, mungkin sedikit saja, ya, yang saya tahu. Ini NU ini pilar itu tiang ya, ini ada 4 yang pilar utama. Kalau satu saja tidak ada, ini akan doyong. Kalau sudah doyong kan gini, ambruk semuanya terbawa. NU adalah salah satu pilar negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab Nahdlatul Ulama itu yang mendirikan negara ini salah satunya. Ya, dulu sebelum merdeka kan NU lahir 1926, bahkan embrionya dari 1924. Ada Nahdlatul Tujian, ya, Nahdlatul Wato, itu sebelum 26. Kemudian kesininya banyak penyimpangan tafsir agama yang dibawa oleh orang-orang yang belajar di sana di Saudi waktu itu, lalu mengembangkan pemahaman keagamaan yang tidak sesuai dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Di pondok pesantren sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. Nah, akhirnya usulan dari bahwa Rasulullah itu tidak langsung diiyakan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tidak diiyakan. Beliau istikharah 2 tahun dari 1924 sampai 1926, kemudian minta syarat
ke Syekhona Ki Haji Khalil Bangkalan, dapat tongkat dan kemudian dapat tasbih. Maka orang yang umum biasanya bawa tasbih. Untuk tasbihnya itu untuk lingkaran Indonesia itu harus menyatu gitu. Tongkat itu diibaratkan tongkat Nabi Musa gitu. Tongkatnya masih ada Bapak. Kalau Bapak ziarah ke Tebu Ireng, sekarang yang dititipi tongkat itu yaitu Gus Reja, cucunya Mbah Hashim Asy'ari yang memegang. Beliau ahli thariqah. Dan kemarin sahabat saya, teman saya Kiai Taki dan masih menikah dengan cicitnya Mbah Hashim. Beliau itu beliau ke sana ziarah, dan ziarahnya sebelum itu dia tanya dulu kira-kira Mbah Hashimnya ada nggak di makamnya. Kata Gus Reja, nanti tanggal sekian, jam sekian, hari sekian beliau ada di situ dengan Gus Dur. Maka beliau kemudian ziarah ke situ, ke Tebu Ireng Mbah Hashim Asy'ari. Jadi ada penuhnya kalau bahasa kita mah kuncinya gitu ya. Itu kalau ziarah gitu. Jadi supaya ketemu tuh ruhnya di situ. Kita datang situ. Kalau mau ziarah gitu tidak tahu tetap ziarah itu karena mereka punya karomah, ya, karomah. Kalau nggak salah putranya Kiai Semudi juga di sana dan nyantrinya ya. Jadi ya di Tebu Ireng. Jadi teruskan sanad ke ilmu. Jadi ada beberapa yang dari Cilengsi yang nyantri di Tebu Ireng. Kalau di Bogor banyak sekali. Kemarin saya lihat dan menyaksikan rombongan 2 bis ketika liburan dan masuk lagi itu 2 bis full, itu santri Bogor yang mau di Tebu Ireng. Ya, itu jadi banyak. Itu di antara. Oleh karena itu kita kalau tidak nyantri di sana, mudah-mudahan ya di Lirboyo, di Pulau seterusnya, dan di Bogor juga banyak pesantren yang di Bogor itu ada pesantren Mama Palak di Kota Bogor. Itu dulu seangkatan Mbah Hashim Asy'ari, tapi beliau wafatnya lebih kesini sebab umurnya itu lebih sepuh, itu 100 sekian tahun baru wafat. Itu Mama Palak disebutnya, itu ahli falak ya, maksud Mama Palak. Putra-putranya masih ada dan sekarang makamnya di dekat pesantrennya di sana. Itu yang pendiri. Kemudian di Bogor Barat ada Mama Kedau. Saya kemarin ke sana sekaligus ada acara walimahan, dan itu Mama Basri, tapi suatu Mama Kedau. Itu pendirinya Kabupaten Bogor. Kemudian ada lagi di Ciampey itu Kiai Haji Istighfari, ya, itu ahli pokoknya dulu gitu dan ahli tafsir. Waktu zaman saya masih belajar itu dia sudah disejajarkan dengan Mukhalis Maji gitu. Padahal beliau santri kampung gitu, maksudnya kiai kampung. Tapi kalau seminar dia diundang disejajarkan dengan Mukhalis Maji gitu, teruskan pemikirannya karena beliau ahli di bidang fikih dan tafsir. Saya belum lama ketemu dengan putranya dan cucunya, ya. Dan waktu naik haji ketemu dengan adiknya, dan belum lama adiknya wafat. Kemarin ziarah ke Istighfari di Cidenteng, Ciampey. Di situ memang pusat ilmu dulunya sebelum setelah pesantren itu pusat ilmu hitam. Itu ada ilmu hipnotis di situ menyebar. Biasanya pesantren seperti itu ya. Seperti Mama Kiai Sakal Mahfud itu di Pati itu dulu tempat ilmu hitam di situ. Ya, beliau istiqoroh oleh pesantren, kemudian jadi masyarakatnya terislamkan,